warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Nur Hanifah dari kelas 11 IPA 1 SMAN 18 Kabupaten Tangerang. Hari ini saya akan mempresentasikan model sel 3 dimensi yang saya buat. Tugas ini diberikan oleh Ibu Feni selaku guru biologi di kelas saya. Yang pertama ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdapat di dalam sel tapi berada di luar nukleus dan organel-organel sel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Yang kedua ada nukleus atau inti sel, adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Fungsi utama nukleus adalah untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Yang ketiga ada nukleolus atau lemak inti sel adalah struktur terikat tanpa membran. Yang keempat ada membran inti. Membran inti itu yang di luar inti sel. Ya, di luar inti sel adalah lapisan pelindung inti sel. Membran inti ini memisahkan inti sel dari sitoplasma. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Di sini terdapat dua daerah retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Pada bagian retikulum endoplasma kasar terdapat ribuan ribosom. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan tempat proses pembentukan protein yang terjadi di dalam sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma halus, yaitu retikulum endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosom. Fungsinya adalah untuk membentuk lemak dan steroid. Yang kedelapan ada badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan struktur ini dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya biasa. Selanjutnya ada sitoskeleton atau yang ini juga ada. Ada sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Dengan adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, sel dapat berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang, serta merayap ke permukaan. Selanjutnya ada mitokondria. Sini juga ada. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda. Mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga karena menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trifosfat atau ATP pada sel, yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola adalah organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Organel ini sama sekali tidak memiliki struktur internal. Setelah itu ada lisosom. Lisosom adalah organel bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Lisosom mengandung enzim hidrolitik yang mampu memecah berbagai biomolekul. Selanjutnya ada sentrosom. Sentrosom adalah organel sel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Sentrosom merupakan wilayah yang terdiri dari dua sentriol. Selanjutnya ada peroksisom. Yang ini ya, ada peroksisom. Peroksisom adalah organel yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid bilapis yang mengandung protein pencerap atau reseptor. Selanjutnya ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel yang berupa silinder panjang dan berongga. Fungsinya untuk mendukung transportasi bahan selama pembelahan dan juga sebagai saluran untuk aliran bahan sitoplasma dalam sel. Itu saja penjelasan yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.